Saudara, sudah 1 bulan lebih usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka mandek di DPR dan MPR. Mengapa parlemen tidak segera mengambil sikap soal usulan itu? Benarkah ini bukti bahwa parpol pendukung Gibran solid? Sorotan tadi kami ulas bersama pembahasan soal pemerintah yang akan mencairkan dana bansos pada bulan Juli ini. Namun PPATK, Saudara dan Friska, diketahui ini mengungkap 1,5 juta rekening penerima bansos diduga terlibat praktik judi online. Kami akan perbincangkan hal ini agar bansos bisa tetap tepat sasaran. Dan juga ada topik lainnya soal gelar perkara khusus ijazah Jokowi. Dua pihak yang berperkara saling klaim memiliki bukti yang kuat soal asli tidaknya ijazah Jokowi. Lalu apa saja bukti itu? 3 topik ini akan jadi sajian utama Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Bareskrim Polri akhirnya melakukan gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi setelah sebelumnya batal dilaksanakan pada Kamis 3 Juli 2025 lalu. Dua pihak berperkara hadir di Bareskrim Polri Rabu siang. Pihak yang berperkara, yakni tim pembela ulama dan aktivis TPUA sebagai pelapor dan Joko Widodo yang diwakili kuasa hukumnya sebagai pihak terlapor. Bareskrim menyebut gelar perkara khusus ini diajukan TPUA pada Senin 30 Juni 2025 lalu. Gelar perkara khusus ini dilakukan karena pihak TPUA menilai ada kejanggalan dalam penyelidikan Bareskrim yang menyimpulkan ijazah Jokowi identik. Penuding ijazah Jokowi, Rismon Sianipar, menyayangkan Jokowi dan UGM tidak hadir dalam gelar perkara khusus hari ini. Rismon menegaskan apa yang disampaikan Bareskrim sebelumnya merupakan keputusan prematur lantaran bukti dan fakta yang dihadirkannya hari ini mematahkan pernyataan Bareskrim sebelumnya. Sangat kecewa dengan ketidakdatangan dari Pak Jokowi yang membawa ijazah katanya asli, katanya lulusan UGM, dan ketidakhadiran pihak UGM juga yang seharusnya bisa menjelaskan atau memiliki kesempatan yang sangat luas untuk meyakinkan publik, tetapi itu semua tidak dimanfaatkan, sayang sekali ya. Kami jelaskan tadi bagaimana menganalisa lintasan stempel, kok nggak ada, ya kok nggak ada itu kanal rednya, padahal harusnya stempel. Pas foto dulu baru stempel, tetapi kita analisa nggak ada sebaran kanal rednya, ya babak belur satu. Yang kedua babak belur juga, ada deep fake forgery, babak belur juga, ya masalah skripsi juga babak belur, yang mengatakan yang disimpulkan secara prematur lembar pengesahan skripsi Joko Widodo hanya dirasakan ada cekungan, disimpulkan hanya hand press dan letter press, dan nggak bisa dijawab hari ini. Ya kapanpun itu, saya kira Karwa Sidik harus fair. Ya banyak sekali celah-celah yang mengatakan bahwa kesimpulan dari forensik Bareskrim Polri yang diumumkan oleh Dirtipidum itu sangat-sangat prematur. Penuding ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo memastikan ijazah yang sebelumnya disebut identik oleh Bareskrim Polri ternyata tidak identik. Roy menegaskan hal ini terungkap usai membawa bukti dan fakta saat gelar perkara khusus ijazah Jokowi berlangsung. Di sini kelihatan betul, ini ijazah milik Joko Widodo yang di atas, ijazah Hari Mulyono, Fronojiwo, dan Sri Murtiningsih. Apa yang bisa teman-teman lihat? Perhatikan saja di sini. Ini udah huruf A, ini ada logo. Ijazah nomor 11-17, Sri Murtiningsih, huruf A-nya masuk.
ijazah milik 1115 Pronojiwo, huruf A-nya juga masuk. Saya yang kepotong, ijazahnya milik Hary Mulyono, huruf A-nya juga. Ijazah milik Joko Widodo 1120, huruf A-nya dalam bahasa Jawa mencotot. Mencotot itu artinya keluar. Jadi tidak identik. Catat saja. Ijazahnya Joko Widodo mencotot, ya, mencotot itu keluar, artinya tidak identik. Hasil uji ELA atau error level analysis menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Artinya pas fotonya diganti, logonya diganti, dan lain sebagainya. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not match, tidak cocok dengan foto yang Jokowi sekarang. Bahkan hasil face comparison menghasilkan pas foto di Jokowi itu cocok dengan foto orang lain. Clear ya? Nah, kemudian ijazah pembanding 1115 miliknya Pronojiwo, 1116 miliknya almarhum Hary Mulyono, 1117 miliknya Sri Murtiningsih itu identik. Tiga itu identik. Tapi yang tiga identik ini tidak identik dengan ijazah 1120 milik Joko Widodo. Jadi ijazah Joko Widodo tidak identik. Clear, dan ijazah pembandingnya jelas. Palsu. Kemudian palsu. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan bilang apa yang dilakukan dan disampaikan Bareskrim sudah sesuai prosedur dan membuktikan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu asli. Yakub pun menyayangkan apa yang disampaikan Roy Suryo CS hari ini tak ada bukti baru atau novum. Kasus hari ini sudah selesai dan mengkonfirmasi bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri itu sudah sesuai dengan SOP yang seharusnya. Jadi case close. Kita tidak melihat lagi ada chance bahwa mereka karena gini, tadi mereka tidak berhasil untuk menunjukkan di mana cacatnya penyelidikan Bareskrim. Mereka juga tidak berhasil untuk memberikan novum, bukti baru. Ini ada bukti baru loh bahwa ada dugaan ijazah palsu sehingga mereka harus berhenti. Nah, membuktikan kepalsuannya ada di mana? Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian, tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun, mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya. Tadi saya sampaikan juga pada saat gelar khusus, kalau kita tunjukkan pun, walaupun kami tidak ada kewajiban hukum ya, kalau kita tunjukkan pun, bagi apa Anda memiliki otoritas untuk menentukan ini asli atau tidak? UGM yang mengeluarkan sudah mengatakan ini asli. KPU yang memverifikasi sudah mengatakan ini asli. Mereka lapor ke polisi. Polisi juga sudah bilang ini asli, identik, tidak ada dugaan tindak pidana. Sekarang mereka minta lagi gelar, masih belum puas. Walaupun menurut kami, awalnya kami keberatan juga dengan ada gelar ini, karena kami tidak melihat esensi dan urgensinya. Cuman kami tadi, menurut kami ini sudah sangat jelas, sudah clear bahwa penyelidikan terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu atau pemalsuan ini oleh Pak Jokowi itu sudah resmi dihentikan. Sehingga sudah jelas bahwa ijazahnya itu asli. Sementara analis digital forensik yang dihadirkan pihak Jokowi, Joshua Sinambela bilang, apa yang disampaikan Roy Suryo CS tidak memiliki dasar. Joshua menambahkan ijazah Jokowi merupakan produk analog, bukan produk digital, sehingga pemeriksaannya lebih baik dilakukan secara analog. Sebagai ahli digital forensik, ya, kita hanya berhak memeriksa dokumen-dokumen digital, ya, bukan produk analog. Jadi karena ijazah ini adalah produk analog, makanya ahli digital forensik nggak ada hubungannya, gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh, gitu ya, itu sama sekali tidak berdasar. Misalnya ELA, ya, apa itu ELA? Error level analysis itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi tampering di file-file digital, ya, bukan ijazah fisik. Ya, jadi ketika misalnya ijazah fisik itu difoto, diupload ke internet, gitu ya, kemudian dideteksi adanya tampering atau ada perubahan data di sana, itu tidak bisa dengan ELA karena dia tidak mendeteksi perubahan yang ada di dokumen fisiknya. Dia hanya bisa mendeteksi adanya tampering di dokumen-dokumen digitalnya. Kira-kira seperti itu. Selengkapnya terkait gelar perkara khusus ijazah Jokowi, kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Asri, apa yang digali Bareskrim dalam gelar perkara khusus hari ini dan apa saja hasilnya baik dari masing-masing kubu maupun dari Bareskrim?
Ya Friska, penyidik Barreskrim Polri mengakomodir pelapor dan terlapor untuk memberikan keterangan dan juga pembuktian sekaligus mengkonfrontasi antara pelapor dan juga terlapor. Hal ini dilakukan tentu saja untuk menambah materi dan juga pendalaman dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Barreskrim. Pihak pelapor dalam hal ini adalah TPUA, ini membawa 2 ahli. Pertama, ahli digital forensik Rismon Sianipar, kemudian pakar telematika Roy Suryo. Usai melakukan gelar perkara khusus yang dilakukan sekitar pukul 10 pagi sampai sekitar pukul setengah 3 sore tadi, Roy Suryo menyampaikan beberapa poin yang menjadi poin pembuktian ataupun juga argumentasi yang menguatkan tudingan ataupun juga laporan yang dilakukan oleh TPUA. Pertama, Roy Suryo menyampaikan pihaknya telah melakukan error level analysis terhadap ijazah Jokowi, di mana menurutnya ditemukan error pada foto dan juga logo di ijazah Jokowi. Yang kedua, dari Roy Suryo ini melakukan face comparison atau perbandingan wajah yang ada di foto yang ada di ijazah Jokowi dengan foto Jokowi. Dan menurutnya kedua foto tersebut tidak match, tidak sesuai begitu sehingga dinyatakan adalah orang yang berbeda. Roy Suryo juga mengatakan pihaknya melakukan perbandingan atau pembandingan terhadap 3 ijazah lain di mana ditemukan ada perbedaan dan dinyatakan atau diklaim oleh pihak Roy Suryo bahwa ijazah Jokowi ini palsu atau tidak identik begitu. Selanjutnya Roy Suryo juga mempersoalkan soal lembar pengesahan dan juga ia mengklaim tidak ada lembar pengujian dalam skripsi Jokowi yang ini menjadi hal yang krusial begitu untuk kemudian bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu menurut pihak pelapor dalam hal ini adalah TPUA. Kemudian kalau dari pihak terlapor Joko Widodo yang diwakili oleh kuasa hukumnya Yakub Hasibuan ini teguh pendirian, ia menyampaikan bahwa apa yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan Barreskrim ini sudah sesuai dengan SOP, kemudian ia yakin bahwa nanti hasil dari gelar perkara khusus lanjutan ini juga akan sama seperti apa yang disampaikan oleh Barreskrim pada bulan Mei lalu yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi ini adalah ijazah asli atau dinyatakan identik. Dan dari ahli yang dihadirkan oleh pihak Jokowi, Joshua Sinambela selaku ahli digital forensik, ia mengatakan bahwa metode yang dilakukan oleh Roy Suryo dalam meneliti atau menguji ijazah Jokowi adalah metode yang kurang tepat. Jadi error level analysis yang digunakan oleh Roy Suryo ini tidak tepat karena seharusnya metode ini digunakan untuk dokumen digital, bukan dokumen analog sebagaimana halnya ini adalah ijazah Jokowi. Jadi itu yang disampaikan oleh kedua belah pihak, pelapor dan juga terlapor. Kemudian saat ini Barreskrim masih melakukan gelar perkara khusus lanjutan secara internal. Jadi kalau soal hasil saat ini sementara saya belum bisa menyampaikan, Friska, karena dari Barreskrim belum ada pernyataan apapun terkait dengan hal ini. Demikian, Friska. Asri, kita masih menunggu apa hasil dari pihak Barreskrim. Tapi saat ini kan tahapnya penyelidikan. Kalau sudah selesai gelar perkara khusus secara internal, apa kemungkinan proses selanjutnya yang bisa dilakukan dari pihak penyelidik? Ya, proses yang bisa dilakukan oleh pihak penyelidik begitu ya di Barreskrim Polri usai gelar perkara khusus lanjutan ini tentu saja apabila memang terbukti berbeda dengan apa yang disampaikan Barreskrim di bulan Mei lalu, tentu saja ini akan naik ke tahap penyidikan begitu, kemudian ditetapkan tersangka dan lain sebagainya. Tapi kembali kita belum bisa menyimpulkan terlalu dini untuk menyimpulkan karena memang belum ada hasil yang dirilis oleh Barreskrim Mabes Polri. Kalau misalkan ini tidak dinyatakan apa yang menjadi argumen ataupun juga bukti-bukti yang ditambahkan oleh pihak Roy Suryo, oleh pihak TPUA selaku pelapor dalam hal ini, ya artinya tidak akan ada penyidikan dan ini tidak akan dilanjutkan. Kedua belah pihak pelapor maupun terlapor ini saling klaim mereka memiliki bukti yang kuat soal asli tidaknya ijazah Jokowi. Jadi ini masih perlu kita cermati, Friska, bagaimana kemudian langkah yang akan dilakukan atau diambil oleh Barreskrim Polri dalam mengusut atau menindaklanjuti laporan atau tuduhan atas dugaan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan oleh tim pembela ulama dan aktivis. Demikian, Friska, kembali ke Anda. Kalau sebelumnya ijazah Jokowi disebutkan oleh Barreskrim Polri identik, apakah akan sebaliknya atau sama dengan hasil sebelumnya dari hasil gelar perkara khusus ini? Kita nantikan. Terima kasih Asri Gunawan langsung dari Barreskrim Polri.
Berikutnya saudara, kita ke sorotan lain. Ditugasi Presiden Prabowo Subianto mengurus Papua, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap ditugaskan dan berkantor di mana saja termasuk di Papua. Pernyataan Wapres Gibran ini sebagai respons dirinya atas apa yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Menurut Gibran, Wapres sebagai pembantu Presiden harus siap ditempatkan dimanapun. Karena itu sebelum keputusan Presiden untuk penugasan ini keluar pun dirinya sudah siap untuk berkantor di mana saja termasuk di Papua. Ia menjelaskan penugasan Wapres mengurusi percepatan pembangunan Papua bukan hal baru. Ia pun mengaku sudah sering menugaskan Sekretariat Wapres untuk mengecek kesiapan program-program pemerintah termasuk fasilitas penunjangnya. Kantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor. Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapanpun, karena apapun itu tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MBG. Jadi nanti tinggal atur waktu aja, ya. Dan sekali lagi saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyampaikan penugasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk mengurusi masalah Papua. Menurut Yusril, bisa jadi Wapres Gibran akan berkantor di Papua. Yusril bilang penyelesaian masalah Papua menjadi penugasan khusus pertama dari Prabowo kepada Gibran. Yusril menjelaskan tugas Wapres Gibran di Papua yakni untuk mempercepat pembangunan dan mengurusi masalah HAM di Papua. Pemerintah dalam menangani Papua ini dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua. Ya itu ya saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Namun hari ini Menko Yusril meralat pernyataan sebelumnya. Menurut Yusril, secara konstitusional, kedudukan Wakil Presiden berada di Ibu Kota Negara bersama Presiden. Tak mungkin Wapres akan pindah kantor ke Papua. Jadi yang berkantor di Papua adalah Kesekretariatan dan personalia pelaksana dari badan khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden itu. Ujar Yusril seperti kami kutip dari Kompas.com hari ini Rabu 9 Juli 2025. Sementara itu dari Parlemen, politisi PDIP Andreas Hugo Parera mempertanyakan penugasan khusus Presiden untuk mempercepat pembangunan di Papua kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Andreas, masih banyak masalah lain yang lebih perlu dituntaskan oleh Wakil Presiden saat ini. Justru ia berpendapat penugasan Gibran ke Papua bisa menjadi masalah baru, mengingat pembangunan kantor pemerintahan di Papua saja belum merata. Wapres itu apa harus ke Papua gitu. Di sini aja masih banyak masalah kan itu kan.
Jangan sampai bikin masalah lagi di sana. Banyak kantor, baik kantor gubernurnya maupun dinas-dinas itu belum terbentuk di sana, belum dibangun. Oleh karena itu saya tadi sampaikan itu yang penting dulu gitu. Jangan sampai kalau kita ke sana bangun kantor baru lagi, kantor khusus untuk Wapres, kan perlu anggaran lagi gitu. Yang satu belum selesai, kita bangun selesai, masalah gitu. Sudah 1 bulan lebih, mengapa DPR dan MPR tidak merespons usulan pemakzulan Gibran yang diajukan Forum Purnawirawan TNI? Kita ulas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Aku Viva, hadiah miliaran.
Saudara, sudah lebih dari sebulan Forum Purnawirawan TNI mengirim surat usulan pemakzulan Gibran ke DPR dan MPR, namun belum juga direspons. Politisi PDI Perjuangan menilai surat ini merupakan bagian dari aspirasi publik sehingga harus direspons pimpinan DPR dan MPR. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirimkan surat tentang usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka ke DPR dan MPR. Namun hingga lebih dari 1 bulan, surat itu belum direspons oleh DPR maupun MPR. Ketua DPR Puan Maharani mengaku belum menerima surat soal usulan pemakzulan Wapres Gibran. Namun Puan menjanjikan akan memproses surat itu sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan surat, kita akan cek kembali apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan, dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya. Belum ada. Sementara itu, MPR mengaku telah menerima surat tentang pemakzulan Wapres Gibran. Wakil Ketua MPR Edi Suparno bilang surat itu masih dikaji di Sekretariat Jenderal MPR sebelum ditindaklanjuti pimpinan MPR. Ya, kami juga sudah menerima surat itu. Tentu kita sedang menunggu hasil kajian dari Sekretariat Jenderal MPR tentang tindak lanjut atau permasalahan yang memang menyangkut surat tersebut. Jadi kami sifatnya dalam hal ini menunggu hasil kajian untuk kemudian kita lihat bagaimana kajian yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal MPR. Politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai usulan pemakzulan Wapres Gibran perlu direspons oleh pimpinan DPR dan MPR karena merupakan bagian dari aspirasi publik. Tunggu nanti pimpinan DPR yang ini kan, kalau ada perintah ya kita laksanakan. Tapi masuk akal nggak dorongan itu, karena kan sudah 2 kali dan sudah bersurat. Secara kan aspirasi masyarakat kan boleh aja kan. Dan secara konstitusi juga itu memungkinkan gitu kan. Kenapa enggak? Pengamat politik menilai meski ada peluang secara yuridis, namun para politisi saat ini belum serius menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran. Usulan ini bisa jadi akan ditindaklanjuti jelang pemilu 2029 mendatang. Saya melihat memang lebih memungkinkan celah yuridisnya, Mas ya, sebagaimana pernah terjadi di masa almarhum Pak Gus Dur ya. Jadi celah yuridis di mana waktu itu kalau saya nggak salah Pak Gus Dur itu ada problem di Bulog Gate yang walaupun tidak terbukti akhirnya. Jadi celah yuridis Mas Gibran ini kan tadi ada banyak ya, soal dugaan fufu-fafa, soal dugaan korupsi dan seterusnya. Jadi saya melihat kalau memang elit kita serius menindaklanjuti itu ya sebenarnya bisa. Tapi kalau will-nya ya, political will-nya belum muncul, belum ada, dan memang keluarga Solo ini kuat, ya ini lagi dan lagi layu sebelum berkembang. Sehingga pun kalau memang akan istilahnya munculkan kembali, momen itu bisa jadi akan kita lihat jelang pemilihan semacam itu. Jadi mekanisme yang apapun ada hari ini mungkin tidak akan dioptimalkan oleh para elit kita karena memang tidak ada situasi ekstrim yang muncul, Mas Brem. Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyatakan telah menetapkan tenggat waktu bagi DPR untuk menjawab surat mereka. Forum Purnawirawan akan mengkaji langkah selanjutnya jika nanti DPR dan MPR tidak merespons. Tim Liputan, Kompas TV. Mengapa para politisi di Senayan tidak segera merespons usulan pemakzulan Gibran yang diajukan Forum Purnawirawan TNI? Kita ulas bersama politisi Partai Golkar Nurdin Halid dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Bang Nurdin, Mas Toto. Selamat malam Friska, Bang Nurdin. Selamat malam. Kita akan kontak lagi juga Bang Nurdin, tadi terputus koneksinya. Saya ke Mas Toto. Mas Toto kan sampai sekarang itu Mbak Puan juga Pak Muzani bilang bahwa belum terima suratnya, masih di sekretariat. Ini tapi udah sebulan lebih. Apa iya cuma masalah administrasi doang atau ada kendala lain atau ada alasan lain yang Mas Toto lihat?
Saya melihat sebetulnya secara objektif bahwa mungkin saja secara yuridis ini belum memenuhi prasyarat, Friska. Jadi kalau saya agak berbeda ya, tadi saya mendengar sedikit ulasan dari Mas Agung Baskoro ketika ditayangkan oleh Kompas. Saya melihat malah tidak bisa situasi yang terjadi sekarang dengan aturan pasca amandemen UUD 45 4 kali, sistem tata negara yang berbeda, kita menyamakan apa yang terjadi pada Gus Dur dengan situasi sekarang, walaupun sama-sama terkait dengan tuntutan untuk melakukan pemakzulan. Pasca dilakukan amandemen UUD 45, artinya pasca Gus Dur, saat itu memang dijatuhkan lewat proses politik di DPR MPR, sekarang itu diikut sertakan sebuah lembaga bernama MK, Friska. Sehingga tuntutan pemakzulan ini tidak akan memiliki makna secara yuridis kalau tidak disertai oleh sebuah keputusan atau keputusan oleh MK yang memang bisa membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran berat, entah itu korupsi, tindak pidana lain, dan itu memang diatur di pasal 7A, 7B UUD 45 ataupun di peraturan MPR RI nomor 1 tahun 2024. Dan ini memang menjadi khas dari setiap sistem presidensial di negara manapun, bahwa pemakzulan dimungkinkan, tapi sulitnya setengah mati, kira-kira seperti itu, Friska. Karena yang namanya presiden dan wakil presiden diangkatnya oleh dan dipilih oleh rakyat. Beda loh, Gus Dur itu diangkatnya oleh MPR, sehingga aturannya berbeda. Masih mandataris MPR ya? Saja saat itu sudah bisa dilakukan pemakzulan. Ini kalau kita lihat dari si yuridis ya, memang saya sendiri pribadi melihat belum ada alasan kuat kalau dalam konvers, kalau dalam wawancara yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan terkait dengan prasyarat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Apa sih pidana yang dilakukan oleh Mas Gibran misalnya? Kalau misalnya dikaitkan dengan yang namanya pencalonan yang dianggap tidak sah saat itu, keputusan kontroversial MK, saya pun merasa itu keputusan kontroversial dan saya tidak setuju Gibran maju kalau bicara secara pribadi, secara politik. Tapi kita harus akui juga sebagai warga negara, secara yuridis itu sudah menjadi hal yang sah, yang sudah diterima pencalonan oleh KPU. Itu yang menurut saya memang masih menjadi PR buat siapapun yang menginginkan pemakzulan, termasuk oleh para Forum Purnawirawan. Variabel kedua, sedikit Friska, memang ini juga akan jadi tantangan berat ketika kemudian andai kata betul ada alasan yang kuat terkait dengan prasyarat mengenai pelanggaran pidana dan lain-lain, tapi dibutuhkan juga suara mayoritas di DPR dan di MPR, artinya suara mayoritas dari partai-partai atau suara mayoritas dari DPD. Sementara kita tahu 85% partai itu kan adalah pendukung Prabowo Gibran. Artinya kalau kemudian partai-partai malah kemudian misalnya menempatkan posisi suaranya lebih banyak yang mendukung pemakzulan, ya artinya menurut saya berarti memang sudah ada sebuah konstelasi politik baru, baik itu dalam konteks sikap Pak Prabowo yang paling ditakuti oleh partai-partai, atau memang dari partai-partai yang merasa tidak nyaman dengan Mas Gibran. Ini rentetan prasyarat-prasyarat yang menurut saya harus dipenuhi kalau betul-betul ingin menjadi sebuah pemenuhan tuntutan dari pemakzulan terhadap Mas Gibran. Artinya apa? Saya bisa simpulkan ini sulit buat dilakukan. Sulit dilakukan. Saya mau follow up pertanyaan dari yang Mas Toto sampaikan tadi dulu ke Bang Nurdin. Kalau di koalisi sebenarnya masih solid nggak sih mendukung Mas Gibrannya juga sebagai pasangannya Pak Prabowo? Jadi kalau ditanya soal soliditas koalisi, itu lebih solid, saya nggak tahu apa istilahnya lagi. Pokoknya lebih kompak, lebih solid di dalam mendukung Pak Prabowo Gibran menjalankan asta-cita Presiden Prabowo. Tidak ada celah dalam kaitan pelaksanaan program asta-cita terhadap dukungan koalisi, itu sangat solid, baik di eksekutif maupun di legislatif. Nah, saya sebagai salah satu anggota DPR itu saya merasakan betul bagaimana kesulitan, bagaimana kekompakan daripada koalisi pendukung Prabowo Gibran. Berkaitan dengan adanya usulan dari Purnawirawan, kita menghormati sebagai sebuah pendapat di era demokrasi, itu kita menghargai. Tetapi dengan dua alasan yang saya baca itu sama sekali tidak punya dasar. Tadi Bung Toto sudah mengatakan bahwa apapun kontroversinya, keputusan MK final and banding
itu tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Satu. Yang kedua, secara hukum juga dia disahkan oleh KPU. KPU adalah lembaga yang dijamin oleh undang sebagai penyelenggara pemilu yang independen itu. Yang ketiga, yang kedua adalah rakyat 58% memberi kepercayaan memilih Prabowo Gibran. Jadi secara konstitusi tidak ada alasan sedikit pun untuk memalsukan Gibran. Yang kedua, alasan seolah-olah Gibran apabila terjadi sesuatu yang kita tidak harapkan terhadap presiden, maka dianggap tidak mampu. Dari mana dasarnya apa pendapat itu disampaikan. Oleh karena itu menurut saya tidak perlu DPR merespon daripada surat tersebut. Karena dan ini berbeda dengan Gus Dur. Waktu Gus Dur memang ada permasalahan konstitusi, ada permasalahan hukum gitu, sehingga direspon. Kalau sekarang apa? Bang yang Nurdin. direspon oleh MPR terhadap surat tersebut? Ya, kalau tadi anggaplah itu sebuah masukan sebagai pendapat dari segelintir. Ya, Bang Nurdin tadi kan bilang bahwa solid di legislatif, di eksekutif. Tapi kenapa nggak perlu direspons menurut Anda surat yang ada di MPR maupun DPR yang sampai sekarang masih di Sekretariat Jenderal? Kenapa tidak dijawab saja begitu bahwa itu tidak bisa untuk apa direspon kalau syarat. tidak punya untuk apa direspon kalau tidak punya dasar yang kuat secara konstitusi? Kita kan negara hukum, kita negara demokrasi, memahami, memaklumi adanya surat tersebut para purnawirawan, kita mengenai itu. Tapi kemudian follow up-nya tentu harus dilanjuti berdasarkan konstitusi, berdasarkan hukum. Sekarang kalau saya tanya, direspon dengan kaitan apa sementara dasar hukumnya tidak kuat sama sekali. Jadi itu menurut saya tidak perlu kita respon itu. Itu bagian daripada masukan pendapat daripada segelintir konstitusi yang tergabung dalam purnawirawan. Kita menghargai pandangan pendapat purnawirawan, tapi kemudian kita juga harus menghormati bahwa negara ini adalah negara yang mengedepankan konstitusi, negara demokrasi berdasarkan hukum. Di era murid partai tidak ada yang kita tidak usulkan kecuali menegakkan hukum, dan itu adalah konstitusi kita. Ya. Gitu. Kalau dari Mas Toto, kalau Mas Toto melihatnya apakah harus direspons atau enggak sih suratnya? Respons ini kan bisa setuju atau enggak ya? Bisa ditolak atau diterima gitu? Saya punya standing point yang sama dengan Bang Nurdin terkait dengan tafsir kita bahwa tidak ada alasan yang kuat dari Forum Purnawirawan ketika menjelaskan apa sih kesalahan Mas Gibran. Tapi dalam konteks secara administrasi ketatanegaraan, saya berbeda dengan Bang Nurdin. Menurut saya, diamnya DPR secara resmi, secara kelembagaan, ini malah memancing polemik seperti ini terus-menerus. Suratnya kan diajukan resmi secara kenegaraan kepada lembaga DPR. Ketika dianggap surat ini tidak memenuhi prasyarat untuk dilanjutkan secara kenegaraan untuk diproses menuju tahapan pemakzulan, misalnya karena tidak ada surat dari MK yang harusnya disertai terkait dengan peraturan yang memang ada di Peraturan MPR nomor 1 2024, pasal 7A dan 7B UUD 45, harusnya dijawab secara kelembagaan oleh DPR bahwa kami tidak bisa meneruskan karena ada hal-hal yang tidak memenuhi syarat secara aturan. Case close. Masalah akan menjadi selesai, orang hukum, orang politik kemudian akan bisa mendapatkan jawabannya secara legal juga. Kalau didiamkan seperti ini, polemik akhirnya berlanjut. Itu yang menurut saya malah seharusnya terjadi. Nah itu kenapa tadi seperti yang Mas Toto sampaikan pun juga seperti pertanyaan saya, kenapa tidak direspon saja? Kalaupun tidak memenuhi prasyarat disampaikan tidak memenuhi, Bang Nurdin. Mbak Rizka, Bung Toto, harus dipahami bahwa DPR itu ada tata tertib, ya. Tidak semua surat itu harus direspon oleh pimpinan DPR. Kenapa? Karena setiap surat yang harus direspon DPR harus melalui berbagai jenjang sesuai dengan tata tertib. Misalnya harus dibahas dulu di badan musyawarah, kemudian ada badan aspirasi, ya. Nah ini kan aspirasi. Nah badan aspirasi lah yang membahas dulu ini, kemudian menyampaikan apa yang harus dilanjuti oleh pimpinan DPR. Nah kemudian apabila dia nggak perlu itu harus diparipurnakan, maka pimpinan DPR menyampaikan kepada badan musyawarah. Badan musyawarah yang memutuskan apakah ini harus dibicarakan dalam pleno DPR RI, kemudian apa hasilnya, baru pimpinan DPR bisa melayangkan surat. Itu mekanisme. Saya sepakat, tidak seperti instansi biaya, dengar. Tidak seperti instansi biasa. Saya misalnya Kementerian Kementerian apa saja, Kementerian surat bisa dijawab. Yang saya protes adalah Bang Nurdin, tidak semudah itu, pasti Bung Nurdin, Anda dengar kalimat saya, Bung Nurdin, yang tadi saya
tidak setuju adalah Bung Nurdin mengatakan tidak perlu direspon secara kelembagaan. Kalau saya pribadi Bahwa berpendapat ini itu harus tidak perlu. Nah, itu kan Bung Nurdin. Kita ketika berbicara mengenai apakah yang seharusnya dilakukan oleh DPR secara kelembagaan, Bang Nurdin tadi sebenarnya sudah menjelaskan bahwa ini tetap akan diproses, bahwa itu bisa melalui badan aspirasi, bisa melalui badan musyawarah, bahwa tidak perlu di pleno ketika tidak memenuhi prasyarat, itu urusan lain. Tapi kalau kesimpulannya kemudian tidak perlu direspon, tanda kutip, karena tafsir pribadi dari masing-masing anggota DPR, malah itu yang menurut saya membuat polemik. Yang kedua, Friska, menurut saya ini jadi menarik loh, Friska. Kalau kita lihat tuntutan-tuntutan seperti ini, termasuk forum perwira-wirawan, ini menjadi menarik. Apa? Di satu sisi mereka sangat mendukung Pak Prabowo. Di sisi lain sangat menginginkan pemakzulan Mas Gibran. Menurut saya, kata kuncinya di sini adalah Pak Prabowo, karena Pak Prabowo masih sangat dihormati oleh pihak-pihak yang Maksudnya kata kunci Pak Prabowo apa maksudnya, Bung Toto? Iya, Kata kunci Pak Prabowo kuncinya apa? adalah saya belum selesai sudah dipotong. Oke, satu-satu ya, satu-satu dulu ya. Tadi Ke motong Mas saya. Toto. Oke. Sekarang saya tanya, kata kunci maksudnya kata kunci Pak Prabowo itu apa? Saya lagi jelaskan jadi terpotong gara-gara Bung Nurdin. Ya, sama Menurut saya tadi terpotong juga. saya, Saya secara terpotong informal, hal-hal seperti ini sangat mungkin bisa diselesaikan ketika ada komunikasi yang baik dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan sudah menjelaskan bahwa dia ingin ada stabilitas politik, bahwa beliau menginginkan adanya persatuan, dan saya yakin Pak Prabowo kalau kita baca statement-statementnya sangat tidak menginginkan yang namanya dorongan tentang pemakzulan, upaya dipisahkan dengan wakil presiden. Dan ketika Pak Prabowo masih sangat dihormati oleh pihak-pihak yang menginginkan atau menuntut pemakzulan ini, sebuah komunikasi informal dengan Pak Prabowo menurut saya akan menyelesaikan masalah. Itu saja kok poinnya kenapa saya menjelaskan bahwa kata kuncinya secara informal ini akan ada di Pak Prabowo. Karena wibawa Pak Prabowo masih sangat dihormati oleh orang-orang ini. Oke. Kalau kita mendengar ya, Bung Toto, kalau kita mendengar ya konferensi pers oleh penasihat presiden dalam hal ini Pak Wiranto, sebenarnya sudah jelas sikap Pak Prabowo. Tidak perlu lagi disampaikan bahwa ini kata kunci Pak Prabowo. Itu sikap presiden itu sudah jelas yang disampaikan oleh Pak Wiranto waktu itu ya. Nah, oleh itu gini, kita tunggu saja selanjutnya apakah ini akan dibahas oleh DPR atau tidak. Kalau saya sebagai anggota DPR secara pribadi mengatakan tidak perlu dibahas. Kenapa? Tidak punya dasar yang kuat gitu loh. Untuk apa dibahas kalau tidak punya dasar yang kuat? Tapi kalau punya dasar yang kuat itu pasti DPR membahasnya itu melalui mekanisme-mekanisme yang saya sampaikan tadi. Itu pendapat pribadi saya untuk sebagai anggota DPR. Tapi kemudian secara kelembagaan nanti di mana Badan Aspirasi merekomendasikan kepada pimpinan untuk dibicarakan di tingkat siapa yang komisi yang memenuhi untuk membicarakan itu atau kepada badan musyawarah, maka itu pasti secara kelembagaan akan dibicarakan itu. Nah, kalau dari Mas Toto, secara kelembagaan harusnya DPR merespons itu agar tidak jadi bola liar begitu, Mas Toto. Tadi saya sudah bilang, kalau bicara secara substansi, saya bahkan secara pribadi walaupun bukan anggota DPR, saya punya sikap dan tafsir yang sama dengan Bung Nurdin secara pribadi. Saya sangat mengkritik keras, Friska tahu, terkait dengan pencalonan Mas Gibran. Tapi dalam konteks pemenuhan prasyarat mengenai tuntutan pemakzulan ini, menurut saya belum ada yang bersifat bisa memenuhi syarat. Saya sepakat dengan Bung Nurdin. Tetapi kan pertanyaannya adalah polemik ini apakah bisa selesai dengan tafsir Yunarto Wijaya dan Bung Nurdin Halid? Kan tidak. Polemik ini menjadi bisa selesai dan tidak mengganggu ritme pekerjaan Pak Prabowo dengan isu-isu seperti ini kalau DPR menjawab dengan proses kelembagaan. Terserah jawabannya apakah kemudian tidak bisa dilanjutkan, apa berhenti sampai di badan aspirasi. Tapi ketika didiamkan dan ada statement yang multitafsir dari masing-masing anggota DPR atau pimpinan DPR, pada titik itulah menurut saya kita akan terus-menerus membahas isu yang menurut saya akan mengganggu niat kerja dari Prabowo. Ya, Bang Nurdin, singkat saja, apa yang harus dilakukan untuk merespons ini agar tidak ada keterbelahan kesannya di publik soal sikap dari partai koalisi maupun pimpinan DPR soal ada usulan pemakzulan terhadap Wapres? Rizka, saya yakin tidak ada keterbelahan. Ini kalau Kompas TV tidak mengangkat judul ini, itu sebetulnya sudah tidak ada yang mempersoalkan. Dan tapi kan surat usulannya belum direspons, makanya kita bahas di sini kan untuk dudukan. Iya. Karena tidak ada respon maka Kompas TV mengangkat judul ini kan, tapi tidak ada desakan atau keterbelahan daripada rakyat ya sebagai negara sebagai yang berdaulat. Yang berdaulat kan rakyat yang berdaulat.
Nah, tidak ada keterbelahan. Ini ada persoalan karena diangkat lagi oleh stasiun televisi, mau Kompas TV maupun stasiun televisi yang lain. Ini nggak apa-apa, ini bagian daripada pencerahan demokrasi kita. Saya juga suka ini, tapi kita harus paham betul bahwa tidak semua surat buntut itu harus direspon. Bagaimana sibuknya DPR, bagaimana susahnya DPR itu, kalau semua surat masuk itu yang berkaitan dengan aspirasi yang berkaitan dengan aspirasi kecuali dari lembaga tinggi negara maupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kemitraan DPR, itu wajib memang direspon. Tapi kalau yang namanya aspirasi, bayangkan kalau semua aspirasi yang datang dari seluruh proses harus direspon, itu bagaimana susahnya DPR untuk merespon tersebut itu. Jadi tentu kita melihat substansinya yang tadi Bung Toto juga sependapat dengan saya. Kondisi substansi tidak punya dasar yang kuat untuk itu. Memang khasnya politisi ya, kalau ada isu-isu yang menggelitik pasti yang dicoleknya media. Kita tunggu bagaimana Kita tidak menyalahkan, maksud saya tidak ada keterbelahan bagi rakyat yang berdaulat. Baik, nah sekarang kita tunggu aja ya. Tidak masalah, itu juga. Kita respons ya, kita tunggu ya apa responsnya pimpinan DPR, akan ditindaklanjuti atau tidak surat usulan pemakzulan terhadap Wapres. Terima kasih Bang Nurdin Halid, terima kasih Mas Wijaya, terima kasih, selamat malam. Berikutnya saudara, kembali dengan informasi, pemerintah menyalurkan bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat rentan dan keluarga prasejahtera pada Juli 2025. Namun PPATK menemukan ada 571.410 orang penerima bansos yang terindikasi bermain judi online. Informasinya kami bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat rentan dan keluarga prasejahtera pada Juli 2025.
Bantuan disalurkan meliputi program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai yang saat ini telah memasuki tahap 3 untuk periode Juli hingga September. Namun sayangnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap ada sebanyak 571.410 orang penerima bansos yang terindikasi bermain judi online. Dalam keterangan resminya, Ketua Tim Humas PPATK menyatakan, data tahun 2024 dari 9,7 juta NIK pemain judi online, terdapat 517.410 NIK yang terindikasi sebagai penerima bansos sekaligus pemain judi online. Dari jumlah itu, terdapat 7,5 juta kali transaksi judi online dengan total deposito nyaris mencapai 1 triliun rupiah. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan perlu ada koordinasi dengan PPATK untuk mendeteksi kegunaan dana bansos yang terkirim ke rekening yang diduga terafiliasi dengan rekening judi online. Sebelumnya, ada sebanyak 28 juta rekening penerima bansos yang diserahkan ke Mensos kepada PPATK. Mensos juga menambahkan akan melakukan analisa terhadap data rekening temuan PPATK tersebut. Jadi dari penelusuran kami itu kita memang memerlukan koordinasi dengan PPATK supaya kita tahu dana yang kita salurkan itu benar-benar dimanfaatkan atau tidak. Maka seluruh rekening bansos, penerima bansos yang dari Kementerian Sosial semuanya kami serahkan kepada PPATK. Oh ya, nanti kita periksa dulu, nanti kita evaluasi. Ini kan baru pertama ya. Nanti belum kita terima secara resmi, tapi itu hasil sementara yang kita terima aja dari PPATK. Ya nanti kita analisis, kita evaluasi dulu. Nanti kalau sudah semua kita terima datanya akan kita asesmen. Itu baru informasi sementara dan itu baru dari satu bank. Sementara di sejumlah wilayah, pelaksanaan pemberian bansos telah berlangsung. Antrean warga yang mencairkan dana bantuan subsidi upah dari pemerintah terjadi di kantor Pos Malang, Jawa Timur. Pemerintah memberikan opsi pencairan dana bansos melalui kantor pos bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening Bank Himbara. Karena nggak ada ATM dari Himbara ya, kan cairnya di rekening Himbara. Selain itu di pos. Oh, mbaknya ngambilnya di pos? Iya, ya lumayan ya Pak, 1/4 dari gaji ya. Rencananya mau buat apa? Buat tambah biaya kuliah. Jika data temuan PPATK juga masih menerima bantuan sosial, maka pemerintah perlu mengevaluasi kembali agar data NIK penerima bansos bisa tepat sasaran. Kementerian Sosial perlu mengambil langkah serius terhadap 571.410 orang penerima bansos yang terindikasi melakukan praktik judi online. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami untuk membahas hal ini, ada Menteri Sosial Saifullah Yusuf, lalu Ketua Tim Humas PPATK Nasir Kongah, dan Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya. Baik, Pak Menteri, saya ke Pak Nasir dulu ya, karena PPATK yang awal mula mengidentifikasi adanya penerima bantuan sosial yang terindikasi melakukan praktik judi online. Saya ke Pak Nasir. Pak Nasir, bagaimana sebenarnya awalnya PPATK ini mengidentifikasi sekitar 500.000 lebih penerima bansos yang terlibat judi online ini? Apa metodologi pencocokan yang dilakukan, metodologi pencocokan datanya? Ya, sebelum saya jawab, ingin saya sampaikan satu patah kata dulu ya Mas ya. Silakan. Bantuan adalah wujud cinta negara pada rakyatnya. Tangan yang menuntun dari gelap kemiskinan menuju cahaya harapan. Namun bila cinta itu dibelokkan untuk mengadu nasib pada meja maya perjudian, maka yang lahir bukan kejahatan, melainkan kesia-siaan yang beranak pinak. Jadi memang ada data yang disampaikan oleh Pak Menteri ya, kepada PPATK itu sebesar 24 juta lebih. Lalu kita punya data 9,7 juta pemain judi online di tahun 2024. Nah, kedua data itu kita benturkan tuh Mas. Maka ditemukanlah 571.000
yang orang yang menerima bansos juga bermain judi online. Oke. Dan perputaran uang dari judi online ini cukup besar. Hampir 1 triliun. Wah, luar biasa. Ya, jadi persisnya 957 miliar ya. Ya. Nah, ini kan sesuatu yang sangat mendasar untuk kita perbaiki, dan alhamdulillah koordinasi kerjasama kami dengan Pak Menteri itu cukup baik sehingga langkah-langkah berikutnya bisa lebih optimal lagi. Lalu kemudian penerima bansos itu memang sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tepat guna ya, sesuai dengan sasaran. Begitu harapan kita, Mas. Oke, baik. Kalau gitu saya langsung ke Pak Menteri. Pak Menteri, kalau gitu langkah konkretnya Kementerian Sosial untuk memverifikasi ulang data penerima bansos yang terindikasi bermain judi online ini apa saja? Yang pertama-tama kita memang dalam rangka bansos tepat sasaran. Ini dulu. Oke. Untuk itu yang diperbaiki adalah datanya dulu. Maka itu kemudian Presiden mengeluarkan Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Inilah ya bagian dari upaya untuk supaya ke depan bansos tepat sasaran. Dan yang mengelola data ini adalah BPS. Maka itu triwulan kedua saya perlu sampaikan bahwa pembagian penyaluran bansos itu ada triwulanan, triwulan pertama, triwulan kedua gitu. Waktu triwulan pertama kita masih menggunakan data lama. Tapi setelah keluarnya Inpres ini, maka kita menggunakan data yang baru ini, DTSEN. Nah, ketika kita berpedoman pada DTSEN, kita mulai menemukan beberapa yang kita perlu tindak lanjuti. Pertama, ketika kita melakukan ground check ya, kepada 12 juta penerima, itu ada 1 juta lebih yang bisa dikatakan tidak layak untuk menerima bansos. Nah, setelah itu kita mulai coba salur. Tapi ternyata ada hambatan-hambatan ketika kita menyalurkan itu. Nah, dengan adanya hambatan-hambatan itu kita koordinasi dengan Himbara. Ternyata ada beberapa, begitu banyaklah, sekitar 3 juta rekening yang belum cocok sama nicknya, namanya kurang, dan lain sebagainya. Tapi itu bertahap kita atasi. Sekarang tinggal 300-an ribu. Nah, kemudian kita baca berita bahwa PPATK juga memblokir sejumlah nomor rekening yang mungkin dianggap bermasalah. Maka itu kemudian ada keinginan kita untuk mengetahui lebih jauh tentang profil dari sisi rekening penerima bansos. Karena perlu kami sampaikan, bansos ini semua jelas peruntukannya. Jadi ini bantuan bersyarat yang tidak bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar peruntukannya. Misalnya ini bantuan untuk asupan ibu yang sedang hamil, asupan untuk bayi, untuk lansia, untuk penyandang disabilitas, itu jadi jelas semua peruntukannya. Maka itu kemudian kami izin kepada Presiden untuk berkoordinasi dengan PPATK. Nah, setelah mendapatkan izin dari Presiden, saya ketemu dengan Pak Ketua, Pak Ivan, kita sampaikan 28 juta data-data penerima bansos yang pernah mendapatkan bansos gitu ya, 28 juta lebih, 28,4 juta rekening penerima bansos yang dari Kementerian Sosial. Nah, supaya kita nanti bisa memperoleh suatu gambaran yang lebih utuh tentang penerima bansos, karena penerima bansos ini ada yang juga sudah 10 tahun, 15 tahun gitu. Ini tidak hanya soal yang bermain judul, tapi juga sedang diperiksa sekarang ini berapa saldo dari penerima bansos itu. Kalau nanti ada yang lebih dari 5 juta, 6 juta, 3 juta misalnya, itu pun juga sudah perlu untuk dilakukan pendalaman. Nah, ini adalah temuan pertama dari PPATK yang akan kita tindak lanjuti. Kita akan jadikan bahan untuk evaluasi terhadap semua penerima bansos kita. Baik. Ini saya tertarik juga dengan pernyataan Pak Menteri tadi. Pak Menteri, saya setuju juga kalau Kementerian Sosial melakukan profiling begitu profiling ulang ya kepada para anggota penerima bansos begitu, warga yang menerima bansos. Karena menurut saya soal judi online ini juga masalah perilaku. Terkadang mereka
layak menerima bansos. Tapi perilaku yang menyimpang inilah yang menyebabkan mereka akhirnya bermain judi online meskipun dengan dana yang terbatas atau uang yang terbatas. Nah, bagaimana Anda juga Pak Menteri melihat atau melakukan profiling yang tepat begitu, memberikan bantuan sosial ini kepada orang yang benar-benar berhak menerima dengan perilaku-perilaku yang saya sebutkan tadi? Ya, yang pertama sekali lagi basis kita adalah data. Makanya datanya terus diperbaiki, datanya terus dilakukan pemutakhiran setiap 3 bulan sekali. Ini salah satu cara kita. Yang kedua, betul tadi, kita akan mendalami profil dari para penerima bansos itu. Salah satu caranya memang bekerja sama dengan PPATK. Ini nanti akan mulai ditelusuri lebih jauh. Maka ini hanya temuan pertama dan ini di satu bank hanya tahun 2024. Iya Pak Nasir ya, kalau nggak salah. Ini hanya tahun 2024. Ini sebenarnya menarik sekali ini. Dan tentu ini adalah jadi bahan kami untuk melakukan evaluasi total terhadap para penerima bansos. Tetapi basis kita adalah data. Yang kedua tadi sempat disinggung, bagaimana ini kalau memang mereka ini adalah keluarga yang memang membutuhkan bansos. Jadi tapi dia punya perilaku kebiasaan untuk ikut judi online. Nah, ini satu hal lain yang harus kita berikan suatu ada unsur edukasinya, ada sanksinya, yang nanti banyaklah varian-variannya ini. Ya. Baik Pak Menteri. Saya ke Bung Media. Bung Media, jadi kalau melihat kasus seperti ini, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah ketika pemerintah tahu atau Kementerian Sosial misalnya tahu kalau ada temuan seperti ini dalam penerimaan bansos, sikap apa yang harus segera diambil? Apakah profiling tadi merupakan jalan yang terbaik? Ya, pertama ini fakta pahit yang harus kita telan ya. Bansos yang harusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat digunakan untuk judol. Dan saya mengapresiasi Kementerian PPATK terbuka, tidak menutupi masalah ini. Cuman memang kritik saya adalah kita selalu lambat merespon persoalan yang ada di publik. Karena masalah judol ini sudah berkembang selama 3, 4, 5 tahun terakhir. Dan ketika judol digunakan dari bansos, itu sebetulnya datanya sudah ada dari sejak beberapa tahun yang lalu. Dan dari studi yang saya lakukan, itu setiap kali PKH disalurkan, transaksi di agen bank itu mengalami peningkatan secara signifikan. Dan kami melakukan studi ini di Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur. Jadi realitanya sudah jelas. Sekarang persoalannya gimana mengatasinya. Saya sepakat ada persoalan kultural, ada perilaku. Tapi saya kira intervensi yang lebih tepat adalah soal struktural. Karena kalau kultural mungkin pendamping perlu diperkuat. Pak Menteri juga pasti sangat paham bagaimana kompleksitasnya. Tetapi menurut hemat saya secara struktural dan jangka pendek ini yang harus dikejar. Yang pertama jelas penegakan hukum. Dan ini yang sangat-sangat lambat menurut saya hari ini. Karena judol itu adalah kejahatan yang paling mudah mengatasinya menurut saya. Karena pemerintah punya otoritas, punya regulasi, punya tenaga hukum. Bahkan teknologi pemblokiran hari ini itu sudah ada dan terus berkembang. Jadi jika dioptimalkan sebetulnya pemblokiran situs judi itu bisa dilakukan dengan cepat, terlepas dari segala kompleksitasnya. Jadi menurut saya langkah jangka pendeknya adalah penegakan hukum. Karena kalau tidak, yang terdampak hari ini itu adalah masyarakat rentan. Kita nggak bisa salahkan masyarakat rentan. Ekonomi hari ini sedang susah. Masyarakat mau minjam ke bank juga repot. Pinjol juga mengerikan. Dan akhirnya melakukan judol. Jadi ini langkah-langkah yang mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat oleh pemerintah. Saya terus terang menunggu Mas. Pidato Pak Prabowo mengatakan berantas judi online. Tapi hari ini kita belum mendengar itu, atau mungkin saya belum mendengar itu dari Pak Prabowo. Itu yang mungkin saya kira juga perlu didorong hari ini. Saya kembali ke Pak Nasir. Ini karena PPATK punya kewenangan untuk memantau langsung rekening-rekening yang ada di masyarakat begitu ya, termasuk penerima bansos. Pak Nasir, kalau memang nanti terdeteksi misalnya terjadilah, kita tidak ingin ini terjadi, tapi misalnya terlanjur terkirim ke penerima bansos, tapi ternyata disalahgunakan begitu ya, salah satunya dengan bermain judi online. Ini mekanismenya apakah bisa ditarik lagi atau tidak Pak Nasir? Ya, jadi memang salah satu tugas dari PPATK adalah memberikan rekomendasi ya.
Dan dari hasil analisis itu nanti kami akan beri rekomendasi kepada Pak Menteri dan instansi terkait lainnya. Nah, untuk ditarik kembali, ini memang agak sulit karena memang biasanya uang itu sudah dikonsumsi ataupun dipakai untuk hal yang lain. Nah, seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau begitu dengan koordinasi yang intensif antara Pak Menteri Sosial dengan PPATK, Pak Menteri, Pak Gus Ipul, kalau begitu nanti dipastikan di bulan selanjutnya penerima bansos ini udah nggak ada lagi yang disalahgunakan dananya ya? Ya, kita akan terus cermati ya, kita harus tercermati dan kita akan menyalurkan lagi kan 3 bulan ke depan ini. 3 bulan ke depan kita akan salur lagi. Tentu selama waktu yang tersisa ini kita akan melakukan evaluasi secara bertahap. Masukan-masukan dari manapun termasuk dari Pak Media tadi, kita akan jadikan pertimbangan dalam rangka mengambil kebijakan ke depan supaya sekali lagi ya bansos kita tepat sasaran. Oke, nah kalau sedikit singkat saja dari Pak Media, Mas Media, kalau memastikan agar dana tadi tidak disalahgunakan apalagi untuk judi online, menurut Anda yang paling efektif apa langkahnya? Jangka pendek penegakan hukum, jangka panjang hukum tadi ya. Jelas pendampingan kepada masyarakat jangka panjang, tapi menurut saya penegakan hukum adalah langkah paling efektif dan berdampak yang harus dilakukan sekarang. Karena kekhawatiran saya, jujur saja, ada kepentingan ekonomi gelap yang hari ini dipertahankan. Mudah-mudahan hipotesis saya salah, karena ada hipotesis tentu saja dana judi mengalir ke banyak arah, ke politik, ke ormas, investasi ilegal, dan lain-lain. Dan mudah-mudahan ini keliru. Dan saya kira penegakan hukum jadi langkah jangka pendek yang harus terus dikejar oleh pemerintah. Saya pikir Pak Menteri juga akan sepakat ya kalau memang terdeteksi seperti itu, langkah awal yang bisa cepat dilakukan adalah penegakan hukum. Baik Pak Menteri Sosial. Saya kira, silakan. saya setuju kalau memang harus ditindaklanjuti ke ranah hukum, tentu itu ada jalurnya sendiri. Ya itu ada jalur sendiri. Tapi bagi kami yang utama ini adalah bagaimana supaya mereka yang tidak berhak, mereka yang melakukan pelanggaran ini benar-benar juga dapat sanksi dengan tidak mendapatkan bansos lagi. Salah satu caranya adalah keterbukaan. Maka saya terbuka aja, saya tidak ada yang akan kita tutup-tutupi, kita evaluasi. Tadi sudah saya sampaikan, ada penerima bansos itu yang sampai 15 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Ini memang perlu untuk dievaluasi. Dan ini saya temukan setelah saya mendapatkan mandat dari Presiden sejak dilantik untuk mempelajari dengan sungguh-sungguh data-data penerima bansos itu. Baik, ini jadi langkah awal yang baik sebenarnya, koordinasi intensif antara Pak Menteri juga dengan Pak PPATK sehingga nanti kejadian-kejadian seperti ini ya tidak akan terulang kembali. Terima kasih Pak Menteri Sosial telah meluangkan waktunya, Pak Saifullah Yusuf. Terima kasih. Tim Humas PPATK Pak Nasir Kongah dan Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar telah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat malam Bapak-Bapak. Saudara, Bareskrim Polri akhirnya melakukan gelar perkara khusus kasus ijazah palsu, dugaan ijazah palsu Jokowi hari ini. Lantas apa yang digali Bareskrim dan seperti apa akhir dari kasus dugaan ijazah palsu ini? Kami akan ulas lengkapnya di Sapa Indonesia Malam setelah jeda.
Saudara, Bareskrim Polri akhirnya melakukan gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi setelah sebelumnya batal dilaksanakan pada Kamis 3 Juli 2025 lalu. Dua pihak berperkara hadir di Bareskrim Polri Rabu siang. Dan pihak yang berperkara yakni tim pembela ulama dan aktivis TPUA sebagai pelapor dan Joko Widodo yang diwakili kuasa hukumnya sebagai pihak terlapor. Bareskrim menyebut gelar perkara khusus ini diajukan TPUA pada Senin 30 Juni 2025 lalu. Gelar perkara khusus dilakukan karena pihak TPUA menilai ada kejanggalan dalam penyelidikan Bareskrim yang menyimpulkan ijazah Jokowi identik. Penuding ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Roy Suryo memastikan ijazah yang sebelumnya disebut identik oleh Bareskrim Polri ternyata tidak identik. Roy menegaskan hal ini terungkap usai membawa bukti dan fakta saat gelar perkara khusus ijazah Jokowi berlangsung. Kelihatan betul, ini ijazah milik Joko Widodo yang di atas, ijazah Hari Mulyono, Pronojiwo, dan Sri Murtiningsih. Apa yang bisa teman-teman lihat? Perhatikan saja di sini. Ini udah huruf A. Ini ada logo. Ijazah nomor 11-17 Sri Murtiningsih, huruf A-nya masuk. Ijazah milik 11-15 Pronojiwo, huruf A-nya juga masuk. Sayang kepotong, ijazahnya milik Hari Mulyono, huruf A-nya juga masuk. Ijazah milik Joko Widodo 11-20, huruf A-nya dalam bahasa Jawa mencotot. Mencotot itu artinya keluar. Jadi tidak identik. Catat saja. Ijazahnya Joko Widodo mencotot, ya, mencotot itu keluar, artinya tidak identik. Hasil uji ELA atau error level analysis menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Artinya pas fotonya diganti, logonya diganti. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan bilang apa yang dilakukan dan disampaikan Bareskrim sudah sesuai prosedur dan membuktikan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu asli. Yakub pun menyayangkan apa yang disampaikan Roy Suryo CS, hari ini tidak ada bukti baru atau novum. Perkara khusus hari ini sudah selesai dan mengkonfirmasi bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri itu sudah sesuai dengan SOP yang seharusnya. Jadi case close. Kita tidak melihat lagi ada chance bahwa mereka karena gini, tadi mereka tidak berhasil untuk menunjukkan di mana cacatnya penyelidikan Bareskrim. Mereka juga tidak berhasil untuk memberikan novum bukti baru. Ini ada bukti baru loh bahwa ada dugaan ijazah palsu sehingga mereka harus berhenti. Nah membuktikan kepalsuannya ada di mana? Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun, mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya. Saudara, Bareskrim Polri akhirnya menjawab desakan TPUA melakukan gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi hari ini. Lalu apa yang digali Bareskrim hingga seperti apa akhir dari kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia itu? Kita ulas lengkapnya bersama penggugat ataupun pelapor yang juga Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah dan kuasa hukum Jokowi Firman Laksana. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam Pak Ardi. Baik, saya ke Pak Rizal dulu kalau begitu. Pak Rizal, tadi pada saat gelar perkara khusus ini, ada bukti baru nggak atau novum yang diajukan TPUA untuk mendukung tuduhan bahwa ijazah Jokowi ini palsu? Ya, saya kira ada ya, bahwa apa-apa yang disampaikan oleh Dr. Roy Suryo soal ijazah nomor 115, 116, 117 itu belum pernah terungkap waktu pengumuman dari Dirtipidum. Dirtipidum hanya menyatakan telah membandingkan dengan 3 ijazah temannya yang tidak jelas identitasnya siapa 3 temannya itu, sehingga menyimpulkan bahwa ijazah Joko Widodo identik dengan ketiga temannya itu. Tapi Pak Roy Suryo dalam gelar perkara khusus tadi telah menunjukkan adanya 3 ijazah juga ya, tersebut tadi dari ijazah milik Pronojiwo, milik almarhum Hari Mulyono, milik Sri Murtiningsih gitu kan. Yang ketiganya itu identik, tapi dibandingkan dengan
ijazahnya Joko Widodo nomor 1120 ternyata tidak identik. Jadi kalau mau disimpulkan gitu kan, kemarin Dirtipidum mengumumkan identik, tapi fakta yang disampaikan bukti tadi gelar perkara khusus seharusnya menjadi tidak identik gitu. Oke, tadi Pak Rizal ada di dalam juga kan ya berarti? Saya ada di dalam. Oke, Di dalam. Saya menyampaikan keberatan kenapa TPUA mengajukan gelar perkara khusus sehingga itu dikabulkan. Nah, pada saat itu sudah ada langsung tanggapan dari Barreskrim atau belum? Belum ya. Jadi semua didengar dulu pihak-pihak. Setelah itu sesi kedua baru dirapatkan Karawasidik dengan pihak penyidik. Ya, kita belum tahu apa hasilnya. Oke. Nah, saya ke Bung Firman. Bung Firman, Anda tadi menyebut Barreskrim juga sudah sesuai dengan SOP-nya lah ya pada gelar perkara yang sebelumnya digelar, bukan bergelar perkara khusus yang sebelumnya nih ya. Ini sudah sesuai sebenarnya. Nah, tapi kembali gelar perkara khusus digelar hari ini. Kalau menurut Anda yang disebut Pak Rizal tadi ada novum, itu Anda sepakat ada yang baru, ada keterbaruan dari gelar perkara khusus ini? Jadi terima kasih pemirsa, terima kasih semuanya. Jadi hari ini adalah suatu permohonan yang menurut hemat kami sesungguhnya tidak atau kami tidak menyetujui dilakukan karena tentu akan memberikan alasan-alasan lain. Hanya karena sudah diberikan panggilan dan ditentukan oleh pihak Polri, kami menghargai dan kami mengapresiasi ini seperti itu. Itu dulu. Kemudian mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi, bahwa apa yang disampaikan itu sebenarnya tidak mempengaruhi apapun, karena tentu apa yang disampaikan baik yang katanya ahli dan sebagainya itu tentu kan harus ada kualifikasinya, ada tata caranya. Hanya seperti tadi sudah kami lakukan juga dalam konferensi pers, bahwa semua yang disampaikan hal apapun terkait dengan penghentian ini, artinya penghentian penyelidikan yang sudah dilakukan ini menurut hemat kami itu sudah benar dan sesuai dengan prosedur, tidak ada prosedur-prosedur yang dilanggar di sini. Dan hari ini apa yang disampaikan ini hanya sensasi-sensasi saja, bahwa ada pembandingan-pembandingan. Ini membuktikan bahwa kalau tidak menggunakan analisa ataupun proses dari pihak kubu daripada pengadu ini, maka tidak akan ada yang dianggap asli. Jadi saya hanya mau menyampaikan ini ya kita ikuti, kita hargai, ya kita hormati semua proses. Namun demikian menurut kami ini tidak akan mempengaruhi apapun karena semua proses yang dilakukan oleh pihak Barreskrim sudah sesuai dan tidak ada yang salah. Demikian. Oke, baik, saya kembali ke Pak Rizal. Pak Rizal, ini ada pendapat juga dari kuasa hukumnya Pak Jokowi bahwa sebenarnya kasus ini kan atau ijazah itu kan bukti fisiknya adalah secari kertas lah ya, selembar kertas begitu. Dan itu dianalogikan sebagai benda yang harus dianalisis melalui analog, bukan digital forensik. Sedangkan tadi ahli-ahli yang dihadirkan oleh TPUA ini ada ahli digital forensik, ada ahli telematika dan sebagainya. Bagaimana Anda merespons tanggapan ini? Ya, saya kira pada awalnya kita berharap gitu Pak Jokowi. Ya, Pak Rizal. Baik, sepertinya kami mengalami kendala komunikasi dengan Pak Rizal. Kami akan coba kembali hubungi Pak Rizal, tapi sambil menunggu Pak Rizal tersambung kembali, saya kembali ke Pak Firman dulu. Pak Firman, apa betul tadi dari Anda juga ada seperti itu, ada anggapan seperti itu yang saya sebutkan tadi? Iya, bahwa memang kan kita sudah ketahui bahwa produk ijazah Bapak Jokowi itu adalah anak. Maka tidak bisa dilakukan analisa digital. Orang analog kok, yang mengeluarkan pun sudah melakukan verifikasi klarifikasinya seperti itu. Sehingga tentu itu sudah final. Apapun yang disampaikan oleh pihak-pihak sana, pihak-pihak pengadu tentu akan mencoba berdalil karena sebenarnya ini sesinya sekarang ini adalah sesi di Polda Metro Jaya, pengaduan dilakukan oleh Pak Jokowi mengenai pengaduan yang mereka lakukan yang tadi dipaparkan secara baik, secara panjang lebar, kami mencermati dan menurut kami itu sudah selesai karena tidak ada hal apapun yang dilanggar. Demikian. Oke, baik. Saya ke Pak Rizal lagi. Pak Rizal sudah bisa tersambung lagi ya?
Oke, ya. Pak Rizal, Ya, sudah. tadi terputus, mohon maaf, Anda tadi komunikasi Anda terputus, sehingga saya juga belum bisa menangkap apa yang Anda sampaikan. Ya, saya ulangi lagi tadi soal tadi yang pertanyaannya masih sama, anggapan bahwa apa yang dihadirkan hari ini oleh TPUA, ahli-ahli digital forensik dan telematika ini tidak relevan karena dianggap bahwa ijazah ini adalah wujud fisiknya analog, sehingga penyelidikan atau penyidikannya juga harusnya bukan digital forensik. Bagaimana Anda merespons ini? Ya, sebetulnya dengan gelar perkara khusus yang disebut pengulangan, katakanlah dari gelar perkara yang awal yang kita tidak puas karena kita tidak dimintakan pandangannya, diharapkan kalaupun mau analog yang ada, ya itu tunjukkan gitu. Sehingga dengan begitu maka bisa dilakukan pengujian walaupun mungkin tidak sekarang, tapi setelah itu. Tapi sudah jelas sekarang gitu dengan objek yang sama. Namun karena tidak ada, ya berarti kita berangkat dari analisa yang ada gitu. Dan bukan berarti bahwa belum pernah ditunjukkannya oleh Joko Widodo yang asli, bukan berarti sama sekali tidak tahu kita tentang hal yang dikualifikasi asli itu gitu, karena sudah beberapa kali ditunjukkan gitu kan oleh Sandi Putra kepada wartawan, bahkan oleh dekan, bahkan yang terakhir walaupun fotokopi itu oleh pihak Bareskrim sendiri yang dipublikasikan, yang ternyata bahwa itu sama saja dengan yang beredar, di mana foto Pak Jokowi berkacamata, yang itu juga sudah diajukan semacam keberatan kita, benar enggak bahwa itu fotonya Joko Widodo, dan itu pada waktu pengumuman Dirtipidum itu tidak diungkap gitu. Nah, diharapkan tadinya sekarang dijelaskan karena itu sudah diungkapkan sebagai keberatan. Kalau itu analog dari ya TPUA. silahkan Tapi aja ternyata dibuktikan tidak. gitu ya. Tadi itu sama sekali tidak menjelaskan apa-apa pihak Dirtipidum, hanya mengulang saja apa yang sudah diumumkan. Oke. Pak Firman, kalau gitu, kalau kata Pak Rizal tadi, kalau analog ya silahkan tunjukkan aja ke wujudnya begitu. Kalau Terima kasih. Itu gimana tuh? Terima kasih statementnya bahwa secara nyata kepada hal yang dunia, kami pada waktu itu dipanggil dan dimintakan membawa ijazah. Ini penting nih. Dikasih aslinya. Itu dikasih, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak-pihak terkait dari Polri, termasuk dari Puslapor Polri. Ini, itu pun sudah disampaikan tadi bahwa itu sudah kami berikan, dan oleh karena itu ada foto pada saat serah terima. Itu tadi yang barusan Pak Rizal sampaikan. Ini mengkonfirmasi bahwa seluruh proses yang dilakukan itu adalah dilakukan secara analog, sehingga dalam forum ini saya berterima kasih pada Pak Rizal bahwa itu sudah dilakukan, maka tadi kami menyampaikan tidak ada pelanggaran apapun dan benar bahwa ketika itu produknya analog maka harus diperiksa secara analog. Padahal tadi yang disampaikan oleh yang informasinya adalah ahli yang disampaikan oleh pendumas atau pengadu itu adalah digital dan sebagainya lah. Dan kami tidak melihat itu sebagai suatu nilai yang berarti, namun kami serahkan kepada pihak Bareskrim Polri untuk menilai dan sebagainya, karena tentu kami menghormati proses yang dilakukan tadi. Demikian. Baik, tadi Anda juga sempat menyinggung Pak Firman bahwa ini ada proses juga yang saat ini berjalan ya, proses hukum di Polda Metro Jaya. Saya juga ingin mengupdate juga, sudah sejauh mana sebenarnya prosesnya dan apakah Anda juga menjerat para terlapor? Jadi sudah ada 40 sekian orang yang dipanggil, kemudian sudah dilakukan verifikasi, kemudian sedang terus dicermati dan dikaji. Tentu pihak Polda Metro Jaya mengkaji dengan sangat hati-hati dan seksama. Dan bersama ini kami dengan telah dilakukannya gelar khusus yang diajukan oleh pihak pendumas Prof. Egy CS, maka kami menilai ya sudahlah, kita cermati dong next episode. Apa episode berikutnya? Episode berikutnya adalah bagaimana kami dapat menyajikan pengaduan yang diajukan oleh Bapak Jokowi atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik itu. Dan silakan aja kalau ada tadi yang mau disampaikan apa lagi segala macam, memperkuat dalil mereka mengatakan ini dan itu, silakan. Forumnya Polda Metro Jaya. Jadi kita juga tidak boleh debat kusir. Kita juga harus ada penyelesaian hukum, itu harus ada endingnya. Kalau memang udah dikatakan penyelidikan berhenti, ya kita harus hormati, kira-kira gitu. Baik, terakhir kalau gitu saya ke Pak Rizal, kalau memang akhir episodenya, kalau tadi kata Pak Firman, akhir episodenya itu berakhir di Polda Metro Jaya melalui laporan yang diajukan oleh Pak Jokowi, gimana tuh Pak?
Oh, kalau menurut saya endingnya di Bareskrim, Tetap Mabes di Bareskrim. Polri. Kami iya, karena itu menunjukkan dulu palsu atau asli. Oke, baik, Kalau baik. sudah dibuktikan asli, bolehlah pencemaran, fitnah berjalan Oke, gitu. Tapi kalau belum ada yang asli dan palsunya belum jelas, bagaimana ada fitnah, Oke. bagaimana ada pencemaran begitu. Jadi berbeda pandangan mungkin Pak Firman bahwa Iya. menurut kami penyelesaiannya di Bareskrim gitu. Iya makanya. Jadi kalau kita mendalilkan bahwa itu adalah suatu kepalsuan, Ya, maka tentunya kan digunakanlah forumnya untuk membuktikan kepalsuan, bukan sebaliknya. Bukan sebenarnya- kami disuruh membuktikan suatu hal Baik, yang Pak Firman. tunjukin seperti itu. Jadi Baik. saya mau meluruskan bahwa episode di Bareskrim sudah selesai. Baik, Pak Firman. Sekarang kita berlanjut di Polda Metro Jaya atas pengaduan Bapak Oke. Jokowi. Demikian. Sebenarnya yang bisa menjawab adalah Bareskrim Polri sendiri karena yang menerima data-data, yang menerima berbagai pendapat dari kedua belah pihak adalah Bareskrim. Bareskrim menyimpulkan bagaimana akhir episode dari kasus itulah ini tadi dikatakan, yang sekarang sedang nanti proses diupayakan oleh apa Bareskrim. yang dilakukan terhadap ijazah itu akan dilakukan lagi di Polda Metro Jaya. Ya, Nanti baik. kita cermatin seperti itu. Baik, nanti juga kabarnya Bareskrim malam hari ini juga akan menggelar konferensi pers. Kita akan nantikan apa kesimpulan dari Bareskrim yang tadi sudah menggelar perkara secara khusus kasus yang bergulir soal ijazah Pak Jokowi yang saat ini bergulir di Bareskrim Polri. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Rizal, Pak Firman telah berbagi pandangannya. Selamat malam. Sampai jumpa lagi, Pak. Saudara, Kejaksaan Agung sita 72 kendaraan operasional PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.
ke PT Sritex yang merugikan keuangan negara. Sejauh ini dari total 72 kendaraan, 10 kendaraan telah dititipkan di rumah penyimpanan benda sitaan negara, sementara 62 kendaraan dititipkan di gudang Sritex. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni DS selaku pimpinan divisi komersial dan korporasi Bank BJB, lalu ZM selaku Direktur Utama Bank DMI tahun 2020 dan ISL, Komisaris Utama PT Sritex. Pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025, penyidik pada jajaran Jampitsus telah melakukan penyitaan terhadap 72 unit kendaraan ya dari PT Sritex yang ada di Sukoharjo. Tentu penyidik dalam kaitan ini karena melihat bahwa barang bukti ini bisa sebagai alat kejahatan atau hasil kejahatan atau barang bukti ini berada dalam penguasaan yang bersangkutan sehingga penyidik melihat bahwa ada keterkaitannya sehingga melakukan penyitaan. Sorotan lainnya, Satreskrim Polres Klaten, Jawa Tengah mempercepat penyelidikan pelemparan batu terhadap kereta api Sancaka yang menyebabkan 2 penumpang terluka. Dibantu Polsuska dan petugas keamanan, polisi menyisir perlintasan kereta api yang diduga menjadi lokasi pelemparan batu, tepatnya di Desa Merbung, Kecamatan Klaten Selatan. Untuk mempercepat menemukan barang bukti dan pelaku pelemparan batu, Polres Klaten berkoordinasi dengan PT KAI, khususnya Daerah Operasional 6 Yogyakarta. Dari penyisiran ini, polisi diharapkan dapat menemukan barang bukti dan segera menangkap pelaku pelemparan batu itu. Sebelumnya 2 penumpang kereta api terluka setelah sebuah batu menghantam dan memecahkan kaca kereta api eksekutif Sancaka jurusan Yogyakarta-Surabaya. Dalam video yang beredar di media sosial, batu yang memecahkan kaca kereta api sempat terekam seorang penumpang. Peristiwa ini terjadi di kereta api Sancaka pada Minggu malam 6 Juli lalu. Saudara, pelaku judi sabung ayam kocar-kacir masuk ke hutan saat polisi menggerebek lokasi judi sabung ayam di Pangkep, Sulawesi Selatan. Simak informasinya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam.
Pelaku judi sabung ayam kocar-kacir masuk ke hutan saat polisi menggerebek lokasi judi sabung ayam di Pangkep, Sulawesi Selatan. Tembakan peringatan diberikan petugas saat menggerebek judi sabung ayam di Desa Mandale, Kabupaten Pangkep. Namun melihat adanya polisi, pelaku langsung berlarian masuk ke dalam hutan. Seluruh pelaku melarikan diri dan polisi menyita 9 ekor ayam sebagai barang bukti. Polisi kemudian membakar lokasi judi sabung ayam ini agar tidak kembali digunakan pelaku. Pada saat mendengar tembakan, masyarakat yang berkumpul langsung membuarkan diri. Jadi pada saat kami tiba di TKP, hanya mendapatkan beberapa barang bukti berupa 9 ekor ayam. Kita ke topik lainnya, saudara. Jenazah diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Panguyunan yang ditemukan tewas di dalam kamar indekos dimakamkan di Bantul, Yogyakarta. Rombongan mobil pembawa jenazah sudah tiba sore ini di rumah duka. Jenazah almarhum Arya Daru tiba sore tadi di Yogyakarta dan duka mendalam menyelimuti keluarga Arya yang telah menyiapkan proses pemakaman. Sebelum dimakamkan, jenazah disemayamkan di rumah duka di Jalan Munggur, Bantul, Yogyakarta. Jenazah dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Sunten, Jomblangan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Di sisi lain, penyidik Reskrim Polsek Menteng terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kematian diplomat ahli muda Kementerian Luar Negeri. Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandini mengatakan pada pemeriksaan awal CCTV di indekos korban tidak ditemukan adanya orang lain yang masuk ke kediaman korban. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. CCTV awal pun yang kita sudah periksa, itu tidak ada tanda-tanda juga masuk orang lain, karena mengingat akses ke tempat kosan itu lumayan hanya one way saja. Berita menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami.
Pernyataan Wapres Gibran ini sebagai respons dirinya atas apa yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Menurut Gibran, Wapres sebagai pembantu Presiden harus siap ditempatkan dimanapun. Karena itu sebelum keputusan Presiden untuk penugasan ini, dirinya sudah siap untuk berkantor di mana saja termasuk di Papua. Ia menjelaskan penugasan Wapres mengurusi percepatan pembangunan Papua bukanlah hal baru. Ia pun mengaku sudah sering menugaskan Sekretariat Wapres untuk mengecek kesiapan program-program pemerintah termasuk fasilitas penunjangnya. Bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Jadi kita dimanapun kita jadikan kantor. Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapanpun. Karena apapun itu tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MBG. Jadi nanti tinggal atur waktu aja, ya. Dan sekali lagi saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun.